Profil Syekh Panji Gumilang pendiri Ponpes Al Zaitun yang campurkan saf perempuan dan kontroversi perbedaannya. Pondok pesantren Al Zaitun Indramayu Tengah menjadi sorotan karena saf jemaah wanita dan pria bercampur. Ponpes itu didirikan Syekh Panji Gumilang. Lantas siapa Panji Gumilang, sosok yang dikenal kontroversi? Berikut profil singkatnya. Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang MP atau biasa dipanggil Syekh Panji Gumilang. Ia lahir di Gresik pada 30 Juli 1946. Syekh Panji adalah alumni Pondok Pesantren Gontor. Setelah lulus ia melanjutkan studinya Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam. Dirinya mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia untuk kemudian membangun Pondok Pesantren Al Zaitun pada 13 Agustus 1996. Lalu pada tahun 2004, dirinya dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa bidang manajemen Educational and Human Resources oleh International Management Centers Association IMCA. Mengutip dari buku penelitian pendidikan Islam Tabroni Roni, Syekh Panji menerapkan sistem pendidikan satu pipa, yakni sebuah sistem pendidikan formal yang tidak terputus dari tingkat dasar hingga tinggi. Meski dikenal sebagai pendidik, nama Panji Gumilang sempat beberapa kali menuai kontroversi. Tercatat dia sempat dikaitkan sebagai Imam Negara Islam Indonesia, NII, Komandemen Wilayah KW 9 pada 2011 lalu. Namun, Panji yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun ini dengan tegas membantah dirinya sebagai Abu Toto. Seperti apa yang disebut sebagai petinggi NII, Menteri Agama saat itu Surya Dharma Ali dan Panglima TNI Muldoko bahkan sampai datang ke Ponpes Al Zaitun untuk menemui Panji Gumilang dan mengklarifikasi isu aliran NII di Ponpes besutan Syekh Panji dan isu keterkaitan NII dengan Syekh Panji juga. Ponpes Al Zaitun itu tak berbukti seperti yang diungkap Menat Surya Dharma Ali dan Muldoko pada tahun 2011. Selain itu, Syekh Panji juga sempat terjerat kasus pemalsuan dokumen Yayasan Al Zaitun. Kasus ini pun bergulir hingga ke meja hijau. Di pengadilan, Panji divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Lalu pada 2011, Panji Gumilang pernah menerima dana 103 miliar rupiah untuk membangun Ponpes Al Zaitun di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Proyek itu dibangun pada tahun 2003 silam. Sampai kini Ponpes itu vakum. Tidak ada kegiatan apapun di Ponpes tersebut. DPRD Bengkalis pun minta mantan Bupati Bengkalis, Syamsur Rizal, harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik tersebut. Ponpes Al Zaitun menjadi perbincangan setelah mengunggah foto pelaksanaan sholat ID, di mana terlihat ada satu perempuan berada di saf depan menyatu dengan saf laki-laki. Melihat dari kanal YouTube Al Zaitun, terdapat perbedaan ibadah di Ponpes itu dengan umat muslim yang biasanya, antara lain. 1. Adzan tanpa lagam. Diketahui adzan di Ponpes Al Zaitun ataupun di masjidnya tidak menggunakan irama, melainkan seperti layaknya orang berpidato. Menurut salah satu alumni yang Asep menyebut hal itu seperti di mana sahabat Nabi Muhammad, yaitu Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan pertama kali. Meski begitu, Asep mengatakan untuk lafal adzan tak ada yang berbeda alias sama seperti umat muslim lainnya. 2. Pakaian rapi berjas dan berdasi. Mengutip dari tata tertib pelaksanaan salat Idul Fitri, para jemaah diharuskan berpakaian rapi, berjas dan berdasi saat salat. Penggunaan baju tak biasa ini tak hanya saat salat ID saja, melainkan aturan ini diwajibkan bagi para santri yang menimba ilmu di Ponpes Al Zaitun seperti video yang tersebar. 3. Sosok wanita di saf depan. Diketahui sosok wanita tersebut adalah istri dari Syekh Panji Gumilang yang biasa disebut Umi. Menurut pengakuan salah satu alumni, sosok Umi ini memang memiliki privilege, sebab wanita lain akan berada di samping saf laki-laki bukan di barisan pertama. 4. Saf jaga jarak. Salah satu yang mencuri perhatian yakini jarak antar jamaah yang rendah seperti ketika pandemi. Tetapi hal ini sudah dilakukan jauh sebelum pandemi dan anjuran social distancing. 5. Kursi di sebelah sejadah. Terdapat kursi yang digunakan untuk duduk saat imam melaksanakan khutbah. 6. Aturan wajib menggunakan sejadah resmi masjid. Yang tak biasa juga yaitu penggunaan sejadah atau alas salat. Diketahui para jemaah salat ID wajib menggunakan sejadah dari Masjid Rahmatan Lil Alamin. Salah satu netizen juga mengatakan bahwa keluarganya wajib melaksanakan salat menggunakan sejadah itu meski di rumah. Sejadah tersebut dijual dengan harga Rp1 juta.
Itulah 5 perbedaan ibadah di Ponpes Al Zaitun dengan umat muslim lainnya. Disebut menyalahi syariat, lalu seperti apa profil pondok pesantren Al Zaitun? Berikut lengkapnya. Ponpes yang disebut oleh kantor berita Washington Times sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Al Zaitun berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar, di mana 200 hektar diantaranya untuk sarana kompleks pendidikan seperti gedung pembelajaran, gedung asrama siswa putra maupun putri, masjid hingga sarana olahraga. Tercatat pada tahun 2011 saja ada sekitar 7.000 santri yang menimba ilmu di pesantren ini. Santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Afrika Selatan. Adapun pendirian Ponpes Al Zaitun dimulai pada 13 Agustus 1996. Sementara untuk pembelajaran awal dilaksanakan pada 1 Juli 1999 yang diresmikan Presiden saat itu B.J. Habibie. Al Zaitun memiliki visi misi yakni perbaikan kualitas pendidikan umat dengan moto pusat pendidikan pengembangan